Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di SMP IT Nurul Muhajirin, Kupang, Kota Batam, kita akan melaksanakan salah satu tahapan dari sekolah penggerak. Rencana kita akan mengadakan coaching. Assalamualaikum Pak Maskur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry. Ya. Selamat datang di SMP IT Nurul Muhajirin. Semoga sehat-sehat semua, Pak. Terima kasih. Ya, gimana kabar Pak? Ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Kawan-kawan guru yang lain? Alhamdulillah hari ini kami sehat-sehat semua dan siap melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah. Makasih ya Pak ya. Iya, Pak. Ya, kira-kira pada kesempatan ini kita nanti akan mengadakan coaching. Ya, apa kendala yang Bapak temui selama 3 bulan atau 4 bulan ya? Ya, 4 bulan. Menerapkan kurikulum merdeka ini Pak. Baik, terima kasih Pak Henry. Selama penerapan baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya untuk di persiapan, alhamdulillah kalau dari tahapan persiapan kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian penyusunan ATP yang berdasarkan capaian pembelajaran itu sudah dilakukan oleh tim kurikulum kami, dan demikian pun perancangan proyek penguatan profil Pancasila sudah berjalan lancar. Namun pada saat pelaksanaan alhamdulillah kalau dari segi proyek anak-anak bisa menikmati semuanya, namun ada satu kendala Pak yang perlu barangkali kami butuh kehadiran Bapak untuk bisa melakukan coaching di SMP IT Nurul Muhajirin, adalah kaitan dengan konsep pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang tentunya nanti berimbas kepada pembelajaran terdiferensiasi. Karena selama ini yang dibangun guru-guru kita mungkin di mindsetnya Pak selama ini berpusat kepada guru ya. Jadi ketika berpusat kepada murid dan guru sebagai memfasilitasi itu masih terbawa dengan mindset lama. Artinya di prosesnya itu masih banyak guru yang mengalami kendala untuk memusatkan sepenuhnya kepada anak-anak, apalagi kaitan dengan diferensiasi ke pembelajaran. Oleh karena itu 2 poin itu yang barangkali mungkin kami butuh penyegaran dari coach untuk memfasilitasi kami untuk bisa memahami sepenuhnya, dengan harapan mudah-mudahan setelah ini kita ada gambaran yang dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arah kurikulum merdeka Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi bisa kita katakan Pak, tujuan kegiatan kita, tujuan coaching kita hari ini adalah untuk memahami konsep pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kemudian kaitannya nanti dengan pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh guru. Ya, oke Pak, nanti mungkin tujuan akhirnya apa Pak? Tujuan akhir dari coaching itu? Tujuan akhir dari coaching tentunya dari sekolah kami mengharapkan agar semua guru-guru walau dimanapun, guru-guru ini adalah garis terdepan dalam memahami kurikulum. Ya, tentu akhir daripada kegiatan ini berharap guru-guru sepenuhnya dapat menjalankan pembelajaran di kelas berpusat kepada siswa sepenuhnya, dan tentu memahami dan dapat melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan konsep yang seutuhnya dari kurikulum merdeka Pak. Jadi Pak, selama berapa bulan kita melaksanakan kurikulum merdeka itu, apa masalah, apa kendala yang betul-betul dihadapi guru
dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga nanti kaitannya dengan pembelajaran bervisualisasi. Selama ini apa kendala-kendala yang dihadapi oleh guru, Pak? Baik, dalam beberapa minggu kemarin kami sudah melakukan refleksi bersama dengan guru-guru komite pembelajaran dan guru-guru kelas 7 ya yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Kendala utamanya itu walaupun sesungguhnya konsep pembelajaran diferensiasi itu sudah dipahami guru ya Pak. Demikian pun dengan pembelajaran berpusat kepada siswa sudah dipahami guru, namun diimplementasinya di kelas itu guru-guru masih membutuhkan waktu sebenarnya Pak. Masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian kendala-kendala yang dihadapi ini. Kenapa demikian? Karena memang sebelum penerapan pembelajaran diferensiasi tentunya ada asesmen diagnostik dulu. Mungkin selama ini kalau selama ini seolah-olah guru ada semacam pemilahan ya kaitan dengan pembelajaran dan asesmen. Namun di konsep kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dan asesmen itu merupakan satu kesatuan. Nah, yang selama ini lebih tekankan pada sumatifnya. Nah, sementara di kurikulum Merdeka itu lebih diperbanyak formatifnya. Nah, itulah yang jadi secara konsep yang sudah dipahami, namun di pelaksanaan saja yang butuh waktu untuk menyelesaikannya Pak. Iya, Insya Allah. Jadi mungkin masalahnya kebiasaan guru untuk melaksanakan itu. Betul. Secara konsep dia udah mengerti, udah paham. Terus sekarang bagaimana dia terbiasa melaksanakan itu. Betul Pak. Ya. Mungkin ada masalah lain Pak, kendala lain dalam mengimplementasikan. Kalau kendala yang terutamanya, saya kira itu Pak pokok kendala. Itu mungkin dari kesiapan murid, apakah murid tentu bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran yang sebelumnya tidak dilakukan seperti itu. Kendala yang mungkin selanjutnya barangkali di faktor muridnya Pak. Muridnya memang harus termotivasi terus oleh gurunya, karena walau bagaimanapun guru berperan sebagai fasilitator. Jadi sesungguhnya kuncinya untuk menggerakkan murid bisa aktif atau tidak itu adalah terpulang kepada gurunya sebagai fasilitator, karena akan memberikan ruang yang lebih banyak kepada murid ketimbang gurunya. Barangkali itu Pak. Bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah guru sudah siap untuk melaksanakan itu atau mungkin mempunyai kendala yang cukup serius Pak? Kalau saat ini memang sesungguhnya masih terkendala Pak. Terkendala di pembelajaran diferensi itu karena memang pertama guru harus punya pemetaan dulu terhadap profil pelajar siswa. Karena walau bagaimanapun di sana ada tipe visual, audio, kemudian tipe kinestetik, gaya belajar siswa ya betul Pak. Kemudian tipe visualnya. Nah ini tentu guru harus mempunyai data, punya konsep. Itu membutuhkan waktu sepertinya Pak. Sehingga saat ini walaupun sudah dipersiapkan guru, tapi untuk menerapkan secara 100% itu butuh waktu untuk menyelesaikan. Tapi sudah dimulai Pak ya? Alhamdulillah sudah dimulai. Cuma untuk mencapai tahap yang sempurna, yang ideal, mungkin butuh waktu, mungkin butuh pembiasaan. Iya. Ya. Jadi kita sudah sebutkan tadi kendalanya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Ya, kira-kira solusi yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan itu apa Pak? Mulai dari yang pertama dari pembelajaran pertama yang sudah saya anjurkan kepada semua guru juga itu adalah mengikuti pelatihan secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar, karena di sana ada modulnya sudah lengkap. Modulnya sudah lengkap, tinggal guru yang harus aktif untuk mengikuti, mengupas modulnya, mengikuti video, dan alhamdulillah ada beberapa guru kita yang sudah juga melakukan aksi nyata. Nah itu yang langkah awal Pak. Nah langkah yang kedua tentu melalui pengawas
seperti kehadiran Bapak, bimbingan dari pengawas ya. kami yang memberikan pencerahan kami untuk bisa memadukan tadi antara pelatihan mandiri, guru-guru, kemudian nanti dari pengawas tinggal memperkuat itu konsep itu, dan insya Allah kita berharap sama-sama punya visi misi yang sama untuk menyelesaikan kurikulum. Mungkin alternatif lain ada Pak? Alternatif lain lebih kepada mungkin pelatihan secara luring ya Pak. Mungkin kan nanti kita sudah anggarkan di RKS sesuai dengan analisis datanya, sudah kita masukkan beberapa kegiatan luring yang kaitan dengan peningkatan kompetensi guru dalam hal tadi Pak, lebih penekanan kepada pembelajaran terdiferensiasi, dan mungkin diperbanyak seperti ini kegiatan-kegiatan coaching ini Pak. Mungkin kami butuh juga yang bukan cuma sekali, tapi mungkin nanti ada beberapa kali yang kami butuh kehadiran. Ya, jadi solusi yang Bapak kemukakan tadi adalah pengaktifan atau pengoptimalan fungsi PMM. Iya betul. Ya, platform Merdeka Belajar bagi Guru. Karena di PMM semuanya sudah ada. Ya, tinggal untuk mempelajari itu secara mandiri. Ya. Kemudian juga bimbingan dari pengawas. Iya. Kemudian terakhir juga pelatihan luring. Iya. Karena bagaimanapun juga pelatihan dengan mandiri tentu banyak kelemahan. Iya betul. Pelatihan dengan daring yang kita lakukan waktu awal pemberlakuan kurikulum Merdeka ini juga banyak kendala. Artinya untuk menutup kelemahan-kelemahan dari pelatihan itu, kita pelatihan luring, sehingga kita akan bisa menggali materi-materi yang ada di kurikulum Merdeka. Mungkin seperti itu Pak ya? Iya betul. Ya. Sekarang rencana kita ke depan Pak, kapan kita rencanakan? Kalau pelatihan PMM mungkin sebagian sudah terlaksana. Ya, kemudian bimbingan dari pengawas atau pelatihan luring ini kapan rencana? Pelatihan luring itu kalau walau bagaimanapun kita analisis data itu berdasarkan rapor pendidikan Pak. Ya, sudah kita masukkan ke RKS itu, insya Allah nanti di bulan Juli Pak, bulan Juli tahun ini, tahun ajaran baru nanti Pak. Tahapan-tahapan Pak. Tapi kalau untuk di PMM ya, insya Allah semua guru sudah mulai terlibat aktif. Nanti kita refleksi lagi di akhir November ini. Refleksi kaitan dengan PMM berdasarkan pelatihan mandirinya Pak. Kemudian pelatihan luringnya tanggal Juni 2023. Iya. Kemudian kemana dengan pengawas dan berdaya pengawas? Untuk Bapak punya rencana interval waktunya entah sekali 2 bulan atau sekali sebulan. Kalau dengan pengawas insya Allah nanti tentu kita koordinasi dengan Bapak lebih efektif sebulan sekali untuk kita mengadakan refleksi bersama-sama, diskusi bersama-sama, sehingga mudah-mudahan dengan sering bertemu kita lebih matangkan dan melaksanakan kurikulum Merdeka itu Pak. Ya, oke Pak. Kemudian setelah merencanakan beberapa strategi itu, ya, untuk tercapainya strategi itu kita tentu perlu komitmen, ya komitmen dari kepala sekolah, kemudian komitmen dari guru-guru yang ada di sekolah ini. Kira-kira siapa yang bisa Bapak andalkan untuk menentukan komitmen ini, untuk melaksanakan kegiatan ini? Alhamdulillah Pak, kami di sekolah ini semua guru, kepala sekolah termasuk karyawan, kita punya komitmen yang sama. Komitmen yang sama, dan tentu nanti didukung juga dengan pengawas untuk mensukseskan agenda-agenda yang sudah kita agendakan bersama. Jadi komitmen itu sesungguhnya komitmen secara keseluruhan dari stakeholder sekolah termasuk kepala sekolahnya Pak. Atau mungkin perlu nanti dibikin suatu tim atau mungkin kepanitiaan, tapi mungkin itu sudah ada atau belum ya Pak ya? Kalau dari sekolah, tingkat sekolah tingkat sekolah sudah ada Pak. Sudah ada ya. Namanya
kita tim pengembangan kurikulum juga sudah Tim ada. pengembangan kurikulum sekolah ya. Ya Pak, pengembangan kurikulum sekolah, kemudian di komite pembelajaran juga sudah ada. Mungkin mempercepat kegiatan itu tentu kita memberdayakan tim-tim yang sudah terbentuk. Sudah terbentuk ya Pak ya. Ya, oke Pak Maskur, saya kira mungkin semuanya sudah jelas semuanya, langkah-langkah yang akan kita tempuh. Mas sebagai tindak lanjut nanti untuk memastikan apa yang kita rencanakan nanti sebagai sejauh mana kita laksanakan. Kira-kira nanti pertemuan kita selanjutnya kapan nih Pak? Untuk melihat progresnya. Untuk melihat progresnya, insya Allah Kapan kita jadwalkan lagi? kita jadwalkan lagi di bulan November, Pak. Sebelum kita libur semester, saya berharap, kami semua berharap kehadiran Bapak di sekolah ini untuk menindaklanjuti apa yang pernah kita sampaikan hari ini, dan mudah-mudahan komitmen kita yang sama untuk mengemban amanah yang kita sepakati hari ini. Ya, jadi minggu ke-4 November lah Pak ya. Iya, November insya Allah. Pak, mungkin juga tergantung dari waktu dan kegiatan kita pada waktu itu. Iya Pak. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri sudah silaturahmi ke sampai ke rumah diri. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sama-sama Pak. Terima kasih.